Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Eisa Fitri dengan NIM F100-200-262 dari kelas E Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan memperkenalkan proyek warga negara yang saya ambil di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, identifikasi masalahnya. Hasilnya, satu, banyak masyarakat yang egois lebih mengutamakan keselamatan diri masing-masing dengan menghilangkan sifat kemanusiaannya. Yang kedua, sifat kemanusiaan hilang pada saat COVID-19 karena ada warga yang menolak dikuburkannya jenazah yang terpapar COVID-19. Yang ketiga, keadilan sosial hilang pada saat pandemi ketika yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua, topik yang saya pilih adalah menyikapi COVID-19, merefleksikan solidaritas bangsa. Relevansi topik dengan bidang studi yang saya ambil adalah topik ini berkaitan dengan psikologi sosial. Solidaritas sosial merupakan suatu interaksi sosial. Dan interaksi sosial merupakan salah satu pembahasan dari psikologi sosial. Relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila adalah topik ini mengandung yang isi membicarakan tentang solidaritas bangsa yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti sila ketiga dan sila keempat. Jenis produk yang saya ambil untuk membuat proyek warganegaraan ini adalah video edukasi. Kemudian yang kedua adalah merupakan sumber-sumber informasi yang saya ambil untuk proyek warganegaraan saya. Yang pertama dari buku. Ada pula dampak negatif dari masa pandemi COVID-19 ini yang terjadi pada saat ini. Salah satu contohnya adalah perilaku konsumen pada saat ini. Kita dapat menemukan berbagai berita yang menyatakan kasus perihal penimbunan makanan di berbagai toko-toko atau bahkan secara pribadi. Tentu saja motif dari hal tersebut bukanlah demi kepentingan dan kesejahteraan bersama, melainkan demi kepentingan pribadi. Saya mengambil dari buku COVID-19 dalam beragam tinjauan perspektif, bab Corona dan perilaku konsumen. Masihkah ada hati untuk sesama? Oleh Ivan Putrahutomo, mahasiswa Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala. Yang kedua, saya ambil sumber dari media cetak. Solidaritas hadapi pandemi COVID-19 tunjukkan kebesaran bangsa dengan tumbuhnya solidaritas sosial di masyarakat. Presiden meyakini meski kini menjalani berbagai aktivitas di rumah saja, masyarakat tidak semakin individualis, tetapi justru semakin peduli satu sama lain. Aksi-aksi solidaritas ini merupakan penegasan sifat dan kebesaran bangsa Indonesia, yakni bangsa gotong royong, bangsa pejuang yang selalu menemukan kekuatan dan solusi lokal di tengah berbagai krisis, apalagi pada saat pandemi COVID-19 ini, Mr. Presiden. Saya ambil dari media Indonesia. Yang ketiga, sumbernya itu dari media online. Jika dibandingkan negara-negara lain, masyarakat Indonesia memiliki kultur gotong royong yang kuat karena kultur kolektivitas interdependensi. Masyarakat bisa secara spontan bahu-membahu saling membantu untuk saudara-saudaranya yang terdampak secara sosial ekonomi akibat COVID-19 ini. Bantuan-bantuan tersebut bisa berkaitan dengan kesehatan, material, bahan pokok, dan sebagainya. Saya mengambil dari berita UGM. Yang keempat, peraturan gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang bertolak dari rasa kemanusiaan. TAP MPR nomor 6 MPR 2001. Kemudian, langkah-langkah dalam pengerjaan proyek warga negara saya, yaitu langkah pertama itu mengenali permasalahan. Di langkah pertama, saya mencari permasalahan yang berada di lingkungan sekitar dan mengenali masalah yang akan saya angkat pada proyek warga negara ini. Progresnya itu 100%. Langkah kedua yaitu mencari sumber informasi. Di langkah kedua, saya mencari informasi yang terkait dengan permasalahan yang saya ambil dalam proyek warga negara ini sendiri.
Progresnya itu udah sampai 100% juga. Langkah ketiga, mengumpulkan informasi yang diperoleh. Di langkah ketiga, saya mengumpulkan semua informasi yang sudah saya dapat. Progresnya itu 80%. Ya, langkah keempat, menyatukan dan membuat kerangka informasi. Di langkah ini, saya menyatukan dan merangkum semua informasi yang saya kumpulkan pada tahap ketiga. Progresnya sampai 60%. Langkah kelima, menguji pemecahan permasalahan. Di langkah ini, saya menguji permasalahan dengan menggunakan informasi yang telah saya dapat. Progresnya itu sudah sampai 40%. Langkah keenam, membuat video presentasi. Di langkah ini saya membuat video presentasi gambar kerja dan langkah-langkah untuk memperkenalkan proyek warga negara saya sendiri. Dan sekarang saya sedang membuat video presentasi tersebut. Dan progresnya sudah sampai 100% karena saya sudah membuatnya pada saat ini. Langkah ketujuh, membuat video edukasi. Di langkah ini saya membuat video edukasi yang merupakan suatu pembahasan mengenai topik menyikapi COVID-19, merefleksikan solidaritas bangsa, dan progresnya itu baru 10%. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.